Hari ini kita mau bahas tentang Wali Kota Samarinda ya, Pak Andi Harun. Itu bikin 10 program unggulan lah ya. Program pemberdayaan RT. Program kedua adalah program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern. Maksud gini, ini udah program tuh langganan. Pasti Iya. banjir. Dari tengah jalan ini kita bisa narik jalur listrik, bisa narik. Ketiga, program pengembangan ruang terbuka hijau. Ya mungkin pemerintah kurangnya di publikasi. Program pembangunan sistem transportasi massal modern ramah lingkungan. Menurut kalian, kita perlu nggak sih sebenarnya transportasi publik yang proper di Samarinda? Ya perlu. Tuh. Dari pasar ke seberang itu kadang orang masih naik kapal. Program Smart City Plus. Smart City itu konteksnya seperti apa? Smart City. Mungkin ke arah yang aplikasi yang tadi itu deh. Ya, mungkin ini Smart City Plus. nggak semua teman-teman yang nonton ini juga tahu bahwa kita tuh punya loh aplikasi untuk pengaduan. Ya, namanya Pengaduan informasi. pengaduan informasi tombol darurat gitu, SOS kayak gitu-gitu. Iya, ha-ha. Namanya apa? Samarinda. Samarinda. Mungkin nanti bisa kita tampilkan di Samarinda di video Santer. ya. Samarinda Santer. Samarinda Santer. Di sini bisa juga ngelapor kejadian-kejadian yang bisa ditanggulangi sama pemerintah gitu loh. Kalau menurut kalian gimana? Ini berjalan optimal atau enggak? Kayaknya ngabisin anggaran aja deh. Jujur ya, di aplikasi ini aku nggak pernah pakai. Aku nggak tahu. Aku baru tahu hari ini bahwa ada aplikasinya. Sama. Cuman karena kita nanya-nanya kan apa sih Smart City Plus gitu kan? Iya. Tapi gini, ini sebenarnya aku juga punya ide demikian. Kalau misalkan ide Jadi buat wali pemerintah kota. ya memang benar aplikasi. Jadi kalau kita kerja di swasta itu, kita itu misalkan punya trouble di komputer atau punya trouble di K3 lah. Ada barang yang nggak safety gitu kan. Kita tuh buka aplikasi, terus kita tulis ya, kita submit, terus kita nge-refer ini ke departemen apa yang harus ngurusin. Berarti kalau masalah safety ke departemen HSE, kalau masalah kebersihan mungkin ke GA, masalah karyawan berarti ke HRD. Jadi bisa di-tag langsung gitu loh departemennya. Nah, dalam konteks aplikasinya Samarinda Santer ini, menurutku bagus niatnya, cuma belum terlalu progresif. Kita nggak bisa nge-tag secara khusus kan, ini tanggung jawabnya siapa. Nah, kalau di swasta itu, misalkan kita udah ngajuin nih gitu kan, itu harus segera di-solve sama si yang punya kepentingan itu. Kalau misalkan nggak segera di-solve, nanti ngaruh ke KPI-nya dia. Ya kan? Nah, kalau ini ke siapa? Kita masih general banget. Kita ngaduin ada pohon jatuh, ya oke lah, itu bagiannya tata kota ya, Kalau ada pohon jatuh mending telepon damkar daripada pakai aplikasi ginian. itu bisa juga. Cuma kan Lebih cepet gitu. berarti masih terkendala masa sosialisasi dan ini belum tepat sasaran Iya. sehingga tidak terlalu ngaruhin KPI Bentar. instansi terkait. Kayaknya kita perlu rating dulu baru kita komentarin tuh. Ya udah. Kayaknya lebih asik tuh kan. Ya udah. Kenapa jadi ratingnya Iya situ deh. kan? Boleh. Iya. Lu berapa? 1/10 lah. Dia terlalu Terlalu melihat pemerintah ini buruk banget. Iya. Bukan. Aku 6. Nggak masuk akal aja. Aku Gitu. 6. Aku 5. Niat, Nggak pengen sama aja gitu. kalau ya niatnya bagus, banget. Cuma satu belum tersosialisasi dengan masif gitu kan. Oke. Kira kita kalau lihat di pinggir jalan tuh ya, kan ada display-display pemerintah baik yang sifatnya layar gitu kan, ataupun yang 2D gitu kan. Itu masih yang sifatnya ngutamain dia punya pejabat gitu kan. Bukan kepada hal-hal yang esensial memang diperlukan masyarakat. Karena ini penting banget loh. Enak banget loh kalau kita mau ngaduin ke pemerintah, tinggal foto, kirim. Ya, Ini lebih penting. Cuman permasalahan kita belum pernah kan melakukan itu. Ya, Karena kita belum balik pernah lagi. melakukan itu, kita jadi Karena nggak kita nggak tahu tahu. tuh. Karena kita nggak tahu. Itu benar nggak Iya. bisa digubris gitu loh. tadi kita mau coba, cuman kita belum ada apa-apa di sini kan. Jadi takutnya atau mungkin butuh suatu alasan gitu biar kita bisa moto. Ya nanti teman-teman coba deh nanti aplikasinya ya. Iya. Kalau ada apa gitu. Kalau dari aku tadi berapa? Belum ketinggat ya? 5. 6. Enam. 5. Aku 5/10 karena satu sosialisasi, kedua itu masih general banget pengaduannya, belum bisa nembak ke instansi terkait gitu kan.
Terus misalkan dia bilang gini, iya bisa aja kan masyarakat tuh salah gitu kan, nembaknya ke dishub, padahal harusnya bukan dishub. Ya itu masalah back end aja. Kalau memang bukan bagian dishub, nanti dibalas bahwa ini bukan kepentingan dishub, diarahkan ke instansi yang memang selayaknya. Yang Terus mengarahkan siapa tuh? ya dari mereka aja. Dari mereka lah, mereka Mengarahkan punya masyarakat admin. gitu. Enggak, nanti diarahkan teknikalnya di aplikasi Oh, aja. tapi masyarakat udah nggak repot lagi. Iya, Ya nggak betul. repot. Kalau kita harus milih lagi ya Ya ngapain maksudnya kita bikin harus aplikasi? ngapalin Oh. semua instansi. Iya kan makanya kan Iya. kan itu. Kalau misalkan kita repot ngapain dibikin begitu? Iya, iya. Terus kamu 1/100 Nol. Oh, nol. Satu. Oh, 1. Satu karena ada niat baik. Mm-mm. Heeh. Minus 9-nya. Minus 9-nya. Karena dia nggak ngelihat. Pertama kan mau membuat sesuatu ya lihat dulu dari masyarakatnya. Yang menggunakan siapa? Masyarakatnya toh? Yes, Mm-mm. yes. Ya harus melihat dulu dari masyarakatnya gitu. Kenapa masyarakatnya? Kalau misalkan masyarakatnya memang nggak membutuhkan itu ya jangan dibuat. Terkadang pikiran membutuhkan itu muncul dari kepalanya si Pak Wali Kota aja gitu loh. Oh iya ini bagus nih kalau begini. Atau kita melihat kayak misalkan transportasi publik gitu kayak tadi. Kita melihat, oh bagus nih kalau misalkan ada bis begini. Ya, itu kan bagus di kepalamu, tapi kita butuh apa enggaknya kan nggak cuma satu kitanya aja. Harus melihat lagi ke masyarakat. Pada akhirnya, ini udah jadi. Anggaran udah keluar, aplikasi udah jadi, nggak kepake kan? Nggak mahal lah bikin kayak gitu. Nggak sulit lah. Yakin? Enggak, maksudnya kalau untuk pemerintah bikin aplikasi, bisa jadi nggak efisien gitu loh. Beda kalau misalkan swasta, kayak kamu tadi nih. Tapi aplikasi ini lebih bagus loh, maksudnya Daripada dari yang- segi iya. user interface, User interface. itu oke loh. Artinya profesional kayaknya bikin. Profesional. Tapi kan kita belum tahu banget dalamnya gitu. Kalau tadi yang Gali bilang tentang perusahaan, dia punya aplikasi, itu kan memang sesuai dengan kebutuhannya udah. Konteksnya gini pemikirannya, dalam perusahaan yang isinya mungkin nggak nyampe 1.000 aja dibikin aplikasi, apalagi sama yang 800.000 pasti Itu. butuh. Dia bikin- Apakah karyawannya butuh? Mungkin juga merasa nggak butuh, tapi Malah kan ini ngerepotin kebijakan dari atasan Nah. untuk memberlakukan sistem seperti itu. Kalau perusahaan itu, keuntungan utamanya dimiliki oleh si pemilik. Oke. Jadi si pemilik itu selalu berpikir bagaimana dia membuat yang terbaik. Oh nggak juga. Sebentar, Oke, belum selesai. oke. Tapi kalau pemerintahan itu terbalik. Ya. Yang terbaik, yang harusnya berpikir yang terbaik untuk saya itu dari masyarakatnya, bukan karyawannya gitu Ya, kan. tapi nggak juga dalam konteks penggunaan aplikasi. Tadi kan misalkan hal-hal nggak safety itu, misalkan yang dilaporkan tentang safety ya, itu nggak semata-mata ujung-ujungnya profit perusahaan, enggak, tapi untuk keselamatan si karyawan juga. Dalam hal aplikasi pemerintah, sama, ini demi keselamatan kita, demi kenyamanan kita tinggal di Samarinda. Ujung-ujungnya kembali ke pengguna juga, nggak yang Ya itu tadi, karena dia kembali ke pengguna, pertama kita harus tanyakan dulu ke pengguna, kamu perlu ini enggak? Kalaupun kamu perlu, kamu bisa pakai ini enggak? Kayaknya lebih efektif konsepnya Pak Ahok dulu di Jakarta, dia membuka kantor gubernur untuk umum dari pagi jam 8 sampai jam 10 gitu. orang nggak kerja lah itu. Ya. Oh enggak, tiap hari. Akhirnya Iya, orang tapi- boleh datang ke situ dan itu langsung Ya, di tengah diselesaikan, gempuran gitu. teknologi informasi Iya, kita maksudnya mau kita kembali gitu. ke zaman seperti itu. Tapi sebentar deh. Tapi gini, Mungkin tapi menurut sebentar. Pak Ahok Gini, itu efektif misalkan- karena orang-orang misalkan tua. Misalkan Pak Ahok jabat lagi ke Jakarta, Ah, aku yakin dia juga akan nerapin ini dengan Iya. lebih maksimal loh. Sebentar gini loh. Apalagi angkatan muda, angkatannya apa ya, sudah melek Iya, iya, iya. teknologi. Ngapain gue ngantri di gubernur? Tapi sebentar gini loh. Ini kan dua hal yang sudah sama-sama dijalankan. Ya. Yang pertama ada yang digital. Heeh. Yang kedua yang ada di Jakarta itu yang Pak Ahok gunakan gitu kan, dibuka gitu. Yang lebih efektif kan yang di sana. Ya, ini balik lagi. Yang artinya benar-benar bisa menyelesaikan masalah kan yang di sana tuh. Yang ini kan kita aja bahkan baru tahu hari ini. Aku kemarin Iya kan? Atau Kita perlu melihat dari sudut pandang yang ini nih dari bawah. atau paralel lah jalan. Ya, yang kayak gini kita- oke, yang sifatnya betul-betul kelihatan tatap muka jalan juga. Karena kalau yang tatap muka itu kan tidak menyenangkan buat ini, Buat yang buat disenggol. pejabat publik gitu loh. Oke. Kalau mereka nggak becus ya langsung bisa diiniin Oke. tuh. Oke, kalau kamu gimana? ya berapa tadi? 6 ya. Ya itu memang sebenarnya programnya bagus ya. Kalau yang kamu bilang kan apakah masyarakat membutuhkan ya, itu memang sebenarnya bukan kita Pak Andi Harun misalnya sudah tidak perlu mensurvei. Dia memang kita sudah pilih, kita tugaskan dia gitu kan. Perlu dong. Artinya dia juga menilai, juga mendapat saran dari tempat lain, divisi lain gitu kan. Perlu dong. Artinya bahwa masyarakat ternyata
kalau ada aplikasi ini misalnya, itu juga meningkatkan produktivitas gitu. Bisa jadi seperti itu. Loh, itu loh yang jadi masalah. Permasalahannya gini, publikasinya yang kurang, memang kurang banget di publikasi. Artinya atau sengaja kali ya. kenapa sengaja? Biar nggak banyak yang ngelapor, Iya, biar biar nggak banyak kerjaan. Nah itu kan juga kesalahan program. Cuma bukan berarti program itu jelek kan. Artinya gini, untuk sebuah aplikasi menjadi proper di masyarakat, itu kan butuh yang namanya pengguna dulu. Artinya, kalau kita nggak menggunakan, kita nggak ngasih saran, kita nggak ngasih feedback, aplikasinya akan gitu-gitu aja. Gini loh sih. Nggak akan proper dengan kondisi Kebutuhan. masyarakat, nggak sesuai dengan kebutuhannya. Itu memang hanya sebatas idenya Pak Andi Harun, nggak akan pernah pas. Yang sering bermasalah dengan pemerintah kota itu generasi tua. Ya, Yang bisa menggunakan aplikasi itu generasi muda. cuma Ya apakah udah nggak ketemu. kita harus mendengarkan yang tua-tua aja, Iya. sedangkan yang angkatan muda ini juga harus kita dengarkan, dan mereka juga punya waktu yang yang agak sibuk juga Tapi kan. Nggak ketemu. Generasi Dengan aplikasi itu sangat sangat membantu. terus kita juga ngeliat harus dari demografi penduduk, Mm-mm. majority kita orang tua apa orang muda? Walaupun walaupun gitu, sama aja kayak peta politik gitu. Masih banyak loh anak-anak yang seumuran kita, mereka nggak menentukan kok pilihan politiknya siapa. Mereka nyerahkan itu sepenuhnya kepada orang tuanya. Pada akhirnya orang tuanya milih apa, ya udah deh ikut aja. Nggak ngerti, nggak paham juga. Ya itu memang PR kita semua sih. Nah, artinya kan dari situ kita bisa melihat bahwa ini loh pendekatan ini bukan berarti kok wali kota itu memegang kebenaran absolut sepenuhnya. Nggak ada manusia yang tahu semuanya, tuh nggak ada gitu loh. Karena kamu nggak tahu ya tanya. Ya itu tadi, program-program yang sifatnya inovasi itu nggak bisa langsung dilempar ke masyarakat. Bisa jadi masyarakat belum siap. Kalau masyarakatnya belum siap ya udah jangan dibuat. Ya dipaksa untuk siap. Iya. Kemajuan itu harus dipaksa. Kalau kamu membiarkannya aja, ya nggak maju-maju. Kalau misalkan gini, misalkan di survei ya ditanya ke masyarakat, kamu butuh nggak sih aplikasi? Bisa jadi dia nggak butuh karena dia belum pernah pakai. Tapi dia kalau belum tahu misalkan fungsinya. dia belum tahu, tapi kalau misalkan ada daerah lain sudah berhasil dengan itu, mungkin dia akan terpapar informasi itu, akhirnya kayak kita butuh deh kayak gituan. Cuman ya Ini yang jadi masalah. Sekiranya ini dilanjutkan, tapi ini memang cukup bagus ya. Bagus aku. Dia aja nggak bagus itu kan. Iya, bagus kelihatan, barangnya kelihatan karena Iya. eye-catching aja, senang lihat mata gitu. Cuman publikasinya, ini Publikasi. PR memang di publikasi. Artinya Publikasi nanti banyak pengguna. berapa persen masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, masyarakat Samarinda yang menggunakan aplikasi ini? Berapa persen dari yang menggunakan itu yang benar-benar terlayani Iya, dengan nah. itu? Itu yang penting loh. Terus kenapa mereka nggak menggunakan? Kenapa? Apakah karena nggak tahu? Apakah karena nggak suka? atau nggak Itu kan. percaya. Karena yang Bisa jadi. sering-sering kejadian kan udah ada aplikasinya, pas kita ngelapor nggak digubris juga, Oke. ngapain gitu loh. Ya, kau pernah ngelapor di sini nggak? Belum pernah kan? Karena lebih efektif nelpon damkar gitu loh. Nanti kan yang nonton kita banyak Nah, nih. itu tadi. Pakai semua, nanti semua pakai ya nanti ya. Tujuan dari aplikasi ini kan itu untuk kita lapor, terus kita diarahkan ke hal-hal yang ke divisi yang lebih penting. Memang damkar trennya lagi naik ya. Apa-apa damkar gitu. Ya kita harus pahami juga damkar ini juga bukan Avenger gitu kan yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Tapi realitasnya ternyata Ya. dia lebih menyelesaikan banyak masalah kok. Ya bisa jadi itu kan juga Dengan apresiasi yang lebih kecil. gimmick dari damkar itu sendiri. Nggak Untuk ada damkar dinilai remake, bro. masyarakat baik ya. Nggak ada bro damkar remake bro. Nyawa itu bro. Iya. Maksudnya bukan Ketika gimmick. damkar turun bekerja itu Maksudnya bukan artinya gimmick gini, di damkar, di tapi media nge-framing media satu-satunya nge-framing. solusi damkar. Iya, gitu sama kayak maksudnya. satpam BCA gitu. mungkin. Iya, benar. Padahal satpam polisi ini juga bagus juga. baik gitu kan. Apa? Enggak, tapi itu terjadi karena memang konsistensi yang dilakukan oleh teman-teman di damkar Iya, gitu loh. iya, iya. Sama dengan konsistensi yang dilakukan oleh satpam BCA. Iya. Itu iya. terjadi gitu. Sama Ya, juga dengan ya itu konsistensi tadi, yang dilakukan artinya oleh polisi gitu. Bukan berarti bukan berarti apa-apa ke damkar. Makanya untuk membagi porsi kerja yang lebih pas, lebih proper, mungkin ya dengan aplikasi itu adalah salah satu solusi. Kayaknya kita satu poin ini satu episode aja deh. Karena sebagian ini terakhiran. Karena tadi kita nyenggol coklat. Iya benar-benar. Jadi ya itu aja ya. Kalau dari saya yaitu publikasi, terus mungkin survei itu juga perlu ya, karena dengan adanya feedback itu juga bisa meningkatkan Fungsionalitas dari fungsinya, alatnya. apakah tepat sasaran, kebutuhannya gimana gitu. Oke, lanjut next point. Lanjut next point. Oke, program selanjutnya, program Social Security Number.
Bacaan gitu ya. Gimana program sosial Satu kartu untuk semua layanan. Ini juga terlalu utopis ya. Karena kan program itu yang maksudnya kartu-kartu ini Sebentar. Kasih poin dulu. Oke. Ini kartu saktinya Tadi Pak Andi Harun nih. Nah, kasih poin dulu. 0,5%. Karena gini, terlalu utopis, terlalu menjanjikan karena kartu-kartu yang kita pegang itu saling beririsan kepentingan level daerah, level nasional, BUMN beririsan gitu loh. Nggak bisa semua diintegrasikan satu kartu. Sebenarnya bisa, cuma koordinasinya tuh panjang, gitu loh. Level-levelnya nggak cuma Pemda, Pemprov butuh juga. Iya. Sin? Lagi ke pusat ah? 1. 1/10. Tumben. Biasanya di atas 5. Ya karena gimana ya? Secara penglihatan, secara manfaat juga kurang. Dan juga apakah memang ini bukan kewenangan, tanggung jawabnya Pemda, bukan pusat aja sekalian. Nah itu, karena selama ini juga kita dapat bansos, KIP, KIS segala macam kan dari pusat. Program pusat kan. Sebenarnya ada Pemda bisa ngasih beberapa. Pemda kan bisa ngasih dari APBD. Dalam hal apa kita butuh ID number dari Pemda? Enggak, bukan masalah ID number-nya, tapi bantuan sosialnya. Nah iya ini tapi kalau karena dari rancangan undang-undang perwalinya ya, ini peruntukannya memang untuk masyarakat terdampak sosial yang tidak mampu gitu misalnya. Membantu Orang sosial tua. ekonomi. Memang lebih ke sosial. Artinya kalau memang kita nggak ngerasakan ya wajar-wajar aja gitu. Alhamdulillah mungkin kita masih berkecukupan gitu mungkin kan. Oke. Berarti target pasarnya nggak kena di kita. Mungkin. Yuk. 0/10. Mana nggak ngerasain? Apa nebelin dompet? Pakai KTP aja kenapa sih repot? Yang mana itu nggak mungkin di Pemda kan? Iya, itu nasional. Itu Kalau mungkin. Ya, makanya KTP berarti sama nggak kayak poinku. bisa. Berarti Mungkin. Ini bukan kewenangan di Pemda. Mungkin. KTP itu punya nick kan? Yes. Ya sudah pakai nicknya itu aja. Tinggal identifikasi nicknya ini yang memerlukan, nicknya ini yang memerlukan. Iya, Ya udah ya, berarti kan Bisa maksudku, sih memang. Cuma masalah gitunya doang. bener bisa. Maksudku berarti kan nggak perlu jadikan program Pemda. Dijadikan program pemerintah tingkat 2, nggak apa-apa. Tapi nggak usah bikin kartu lagi deh. Oke. Main kartu-kartuan kayak Iya. kayak ini Kan bikin tahun segitu kan memang gimmick kartu sakti itu memang gitu. Bagus. ini mau kelola negara apa main kartu? Cuman sih. Oke. Ini karena kita Oh, juga iya. nggak tahu ya. Apalagi kalau pas debat tuh ditundukkan kartu Iya, ini. iya, ini, ya. Waduh. Padahal zaman sekarang mau pakai HP. Zaman sekarang mainnya Uno kan orang-orang. Diajakin main remi gak ada yang mau. Lanjut. Program selanjutnya aja ya, langsung ya. Ya, karena nggak ada ini. Program dokter on call untuk kondisi darurat lansia dan balita. Sebenarnya program ini kalau menurutku kalau kasih rating ya, Rating? harusnya sih aku kasih rating sama kayak si aplikasi ya. Iya. 5. Karena ini bisa terintegrasi sama isi Lagi-lagi aplikasi loh. publikasinya yang kurang. Publikasi lagi kurang, sosialisasinya nggak tahu. Kamu berapa tadi? 5. 5. Samain sama 5 aplikasi. deh, 5. 9. Oke. 9. Emang kamu udah ngerasain? Kondisi Nggak darurat? ngerasain tapi penting. Dalam hal darurat itu penting banget. Iya, memang ini program yang bagus. Cuman balik lagi ke publikasinya. Pemerintah mempublikasikan programnya ke masyarakat itu masih kurang. Artinya masih banyak masyarakat yang kebingungan kalau misalnya melahirkan mendadak, terus orang tua yang lagi sakit. Bentar, melahirkan mendadak itu gimana konsepnya? Maksudnya tiba-tiba kamu datang, tiba-tiba hamil, tiba-tiba Iya. melahirkan gitu. Ya, melahirkan Dalam jangka waktu yang mendadak banget gitu. Bukan hamil mendadak, hamilnya 6 bulan. Di 7 bulan kamu kena insiden terus tiba-tiba pembukaan. Melahirkan mendadak gitu kan. Saya kira tiba-tiba ketemu, tiba-tiba lahir gitu. Ah, itu santet namanya. Tapi melahirkan tuh random gitu ya. Ada 3 bulan, ada 6 bulan, kita nggak tahu. Kalau 3 bulan keguguran. Nah, oke. Nah, itu tadi tepat sasaran apa publikasinya? Sama Karena masyarakat masih bingung sama Iya. aplikasi kan benar. Iya. Terus gini, kita kalau ditanya emang publikasi macam apa sih yang masyarakat butuhkan? Gini aja deh. Kita kalau lihat HP ya di sosial media, mana yang lebih sering kalian lihat? Ada warung lalapan baru buka atau program pemerintah? Yang mana? Pasti hal-hal yang sifatnya komersial kan? Kenapa pemerintah itu nggak terlalu Nggak penetrasi? berpikir seperti berpikirnya orang komersil. Sebenarnya ada kayak iklan-iklan apa istilahnya pelayanan publik ya. Ya. Sebenarnya ada, cuma penetrasinya nggak mantap gitu loh. Ya atau masyarakat aja yang tutup mata gitu. Udahlah.
Kayak nggak peduli gitu. Sebenarnya bukan nggak peduli sih, kayak bentuk apatisme dari masyarakat juga. Jadi masyarakat merasa, alah apa sih bedanya sama yang sebelum-sebelumnya? Ya paling gitu-gitu aja deh gitu. Padahal ada program-program yang bagus, tapi karena kita juga kurang peduli, akhirnya kita luput gitu kan. Sama Banyak. lagi kayak Beda loh kurang peduli dengan apatis itu. Gimana? Kurang peduli itu karena kamu yang nggak peduli gitu. Itu datang dari dirimu sendiri. apatis. Apatis itu Ya. kamu sudah berharap tapi kamu dikecewakan berkali-kali Ya. gitu loh. Udah pesimis gitu ya. Jangan kan, ya. disamakan loh. apatis. Jadi kalau kamu gunakan diksinya tadi apa kurang nggak peduli, Ya, kurang itu peduli. salah masyarakatnya. Tapi kalau kamu gunakan kata apatis, itu Ya. salah yang punya track record gitu loh. Oke. Tapi kan ini kan kalau kita berbicara Pak Andi Arun ya, dia kan juga baru satu periode gitu loh. Bukan masalah Kita track nggak bisa record. nilai masyarakatnya apatis sebenarnya, kecuali yang lanjut. Bentar loh. Ini juga punya masalah loh. Masalahnya emang ketersediaan dokternya seproper itu. Ini lebih ke anunya, kalau bukan ke dokternya, tapi lebih ke pelayanannya, misalnya ambulannya. Terus, Tapi kan dokter on call itu kan berarti dokter yang datangin dong. ya juga ya. ya juga. Iya kan? Kenapa ngapain kita yang datangin ke dari ambulans? spesifik Diksi katanya. Iya, diksi katanya. Mungkin bisa digabungkan deh. Ini Atau mungkin dibuat judulnya yang lebih menjual lah. Sebutannya Valentino Rossi, The Flying Doctor. ini jadi kebanyakan poin, ini bisa digabungin bener, sama bener. yang Di program aplikasi. Karena Iya, biar realisasinya kelihatan ternyata apa namanya pasien yang diantar, bukan dokternya yang dipanggil. Coba kamu bayangin ya, ini dunia utopia ya. Coba kamu bayangin kalau di setiap kota, di setiap kecamatan, di setiap puskesmas lah. Puskesmas kan ada tiap kecamatan ya. Iya, Kelurahan apa kecamatan gitu. Kelurahan kecamatan. Mungkin bukan. Kecamatan. Anggaplah kecamatan, berarti 10 puskesmas. Nah, di setiap kecamatan itu mereka punya dokter yang ada ambulan di dalam dokternya ada di dalam ambulan dan stay di sana dengan peralatan-peralatannya itu. Kalau kamu butuh apa-apa, mereka datang gitu. Kamu yang nggak Berarti datang kalau kayak seharian gitu. ambulannya nggak dipakai, dokternya diem. Tapi itu Kan sering tapi jadi itu kok terjadi juga kok 5 tahun sekali program. tapi kan keren gitu kan. Bukan masalah kerennya aja sih, maksudnya memang itu penting kan. Iya penting. Iya. Jadi orang datang itu nggak cuman ambulan kosong aja, di situ sudah ada Sudah ada penanganan penanganan. gitu. Kalau memang perlu dibawa ke IGD, kalau memang enggak, ya udah. bukannya kayak gitu. Atau Iya, enggak? Emang nggak ada isinya? Biasanya ambulan ternyata kayak kosong. gitu. Nggak ada isinya? Ambulan tuh nggak ada isinya? Ambulan kosong. Iya, itu untuk penjemputan biasanya. Nah, Karena ini ada rumah sakit. penyuluhan-penyuluhan di rumah sakit untuk dokter on call memang ada penyuluhan di rumah sakit ya, cuma kita datang. Kalau di film-film di luar kan begitu. Mm-mm. Ada dokter di dalam ambulannya gitu loh. Jadi ada penanganan gitu. Oke, yuk belum kasih rating nih. Sudah Udah tadi 9. 9. Kenapa 9? Karena itu penting. Iya penting, cuma kan Kan jangan kurang nggak juga penting. programnya juga Iya kurang makanya berjalan. tak bilangin 9 minus 1 kan. Karena Minus kurang 1-nya berjalan. karena nggak berjalan Nah, gitu. maksudnya kurang berjalan juga Oh, banyak faktor gitu. Kok aneh nih? Oke lanjut poin selanjutnya, Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun. kalau ini kalau buku masih beli, ini berarti omong kosong. Tapi kemarin udah ada statement kok langsung dari wali kota. Ya setelah yang Ya, Setelah di demo demo. berkali-kali gitu. Artinya kan sebenarnya itu nggak terrealize gitu loh, nggak terrealisasi. Baru Cuma karena ada demo, desakan. Tapi ada sebentar, saran, baru speak up. rating dulu. Yodin. Kan ada sih ada ya, mungkin ya. 5 lah, 5 per 10. Cari aman banget ya, 5 datar gitu. 5 per 10 lah. Sesekali 6. 5 per 10. Kita rating berapa? Ya udah, ke 7 deh. Biar naik dikit. Kamu? Kayak saling tabrakan ya. Satu sisi dibutuhkan, satu sisi sudah dilakukan tapi tidak berguna. Iya, 2 deh. nggak jelas. 2 per 10. Ya Kenapa, memang ini agak apa ya? Mungkin berbenturan dengan Bosnas. Cuma memang di statement terakhir Pak Andi Harun kemarin apa ya? Penggunaannya itu menggunakan 20% APBD daerah. Nasional pun juga 20%. begitu. 20% kalau. Nasional juga gitu. 20% Dan ya. itu untuk membeli bukan buku dari Bosnas, tapi alat penunjang lain misalnya LKS. Kan yang kemarin dikeluhkan ibu-ibu itu kan buku paket, bukan buku paketnya LKS-nya. LKS-nya. Ya nambah biaya. Nah, itu penambahan biayanya itu yang ditanggung oleh APBD Samarinda. Sepengetahuanku cuma ada bos-bos sih. Ya ini kan kebijakan wali kota, makanya
Kalau Bosda itu Nggak kan menyentuh di level umum. Bosda itu kan kalau TK, SD, SMP itu kota. SMA yang megang itu provinsi. Apa jangan-jangan maksudnya Bosda? Bosda itu. Tapi dari ulasannya APBD. Bukan Iya, Bosda-Bosna. iya memang APBD. Bosda kan APBD. APBD. APBD ya? Dana bos daerah. Kurang paham juga sih. Ya cuma memang sih gini, juga statement juga terlalu Tapi gini, mendadak. berarti kalau masih ada demo yang tentang buku, berarti nggak realisasi. bukan nggak realisasi untuk aspek lain, tapi nggak tepat sasaran berarti. Mungkin. Ya kan? Aspek penunjang tuh, Setelah di demo baru ya, di tepat sasaran kan gitu. ya oke, Gitu ya? iya. Ya benar. Jadi pada titik itu kan sepakat juga toh. Pada akhirnya kita harus mengkritik pemerintah kan? Iya. Seandainya nggak ada kritik, seandainya masyarakat Samarinda terlena dengan orang Kalimantan nggak ada demo, nggak ada ini, akhirnya kan bukan pemerintahnya yang jadi jelek, tapi bisa jadi permasalahan solusi-solusi yang ada itu jadi tidak tepat sasaran gitu kan. Iya, betul. Kritik itu perlu juga. Oke. Jadi, ya belum masih rating. 2/10. Kayaknya 3 deh. Itu. Kenapa terpengaruh ya? Bukan, ya tadi. Ya benar realisasinya. Kita nggak tahu apakah itu sebelumnya nggak ada terus karena di demo tiba-tiba ada atau udah tepat belum tepat sasaran tapi setelah di demo baru tepat sasaran. Kita nggak tahu. Oke. Niatnya baik, tapi dalam realisasinya Mungkin malah ya, memperkeruh kondisi gitu. Oke. Next topik pengembangan badan usaha milik RT, berbasis kelurahan. Berarti yang akomodir kelurahan gitu maksudnya ya. RT dan kelurahan. Tahu nggak kalau kita baca berita ya, ini kan di launchingnya tuh 22 Agustus 2023 nggak salah. Ini the first in Indonesia. Pertama di Indonesia untuk ada BUMRT. Serius itu. Diliput media nasional. Tapi kita lihat deh aktualisasinya di lapangan gimana. Oke, nah tapi program ini tuh harus kita lihat juga. Kalau misalkan badan usahanya milik RT, ini berarti sifatnya apa nih secara hukum? CV, PT perseorangan apa gimana? Terus kalau PT kan yang megang saham harus 2 ya minimal ya, Min ya. PT itu. Ya. Nah, ini siapa yang megang? Ada PP sih. Perusahaan perorangan. Iya, siapa yang megang juga. Dalam hal ini siapa gitu. RT-nya pindah-pindah. Kan Ya, 5 tahun sekali ganti RT bisa Betul, jadi kan. Apakah kita tuh bisa secara hukum ya? Aku nggak tahu. Entitas LT itu ditetapkan sebagai pemegang saham tuh bisa nggak gitu? Terus pengambilan keputusannya gimana? Nah ini kan berarti kan ada semacam tumpang tindih hukum. Kamu ratingnya berapa? Kayaknya Tadi belum di rating deh. Belum di rating. Rating dulu deh. Belum rating. Tapi gini, aku mau kayak kamu juga. Kamu tentang dokter on call. Ini penting nih. 9. Yang lihat hasilnya gimana? Iya. Penting nggaknya? Maksudnya di satu program kamu kamu kasih skor realisasinya, di satu program kamu lihat kualitas programnya gitu. Iya nggak apa-apa Nggak dong. konsisten dong. Lo bukan masalah konsistennya dong. Udah kalau gitu aku kasih Pengen aja gitu. Ini idenya bagus. The first time di Indonesia kan. Aku kasih 9,5 betul. Nah itu karena ini pertama ya mungkin masih banyak masalah ya dari regulasi hukumnya gimana gitu kan. Terus transparansi pengambilan keputusan, penggunaan anggarannya nanti gimana. Tapi namanya ide pasti banyak gagalnya. Nanti dibenahi sih berjalannya waktu. Makanya kasih skor 9,5/10. Gitu. Kalau aku 5 aja lah aman. Ya karena agak ya lagi-lagi di publikasi sosialisasinya jadinya membingungkan. Maksud tujuan programnya apa, sasarannya apa itu kurang jelas. Ya. Ya itu juga. Gimana? 0/10. Karena. Pertama, dari segi realisasi nggak ada apa yang mau dinilai. Terus dari segi gagasan mungkin salah berpikir deh kayaknya. Kan ya aku juga sepakat tuh bahwa ya esensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu bukan tiap LT harus ada badan usahanya. Itu sama kayak kamu bikin gimana orang kurang kerja. Ya udah bikin aja BUMN baik banyak gitu. Ya, tapi kan gimana sih? Jadi kan BUMLT namanya. Iya. Nah, tapi BUMLT ini kan nggak cuma kita kasih legalitas hukum di situ terus orang-orang tiba-tiba jadi bisa kerja kan nggak gitu. Terus tiba-tiba dapat penghasilan. Iya nggak gitu. Itu namanya bakar duit namanya kan. Ini dia tuh daerah itu atau LT itu tuh punya kemampuan apa baru di develop. Bukan udah kita bikin aja begitu.
tanpa tahu ini kebutuhannya gimana. Tapi bentar dulu, tadi kan 9,5. Karena masih ada 0,5. Nah, bentar Min, bukannya kamu udah pernah hampir merasakan program itu? Bukan yang itu, yang bawahnya. Oh, yang bawahnya. Yang startup. Makanya tadi kan udah bilangin, Oke. ini ada 2 poin Ya, dan ini itu berbeda makanya. gitu loh. Oke, Biar nggak Seakan-akan sama ketuker. sih kalau menurut aku ya. Beda. Sebenarnya UMKM wirausaha ini juga Gini, kalau bisa di berarti kita legalkan. lanjut ke next aja nih biar komben ya. Ya udah deh. Ya udah. Kalau ini Bentar. Yang tadi, yang ini BUMRT masih nggak ada yang mau disampaikan? kalau biar teman-teman tahu Nggak, juga. bingung sih Biar sebenarnya. teman-teman tahu juga di poin terakhir itu adalah program penciptaan 10.000 wirausaha baru startup Dalam kurung startup. dalam kurung startup. Sebenarnya kata startup itu juga nggak Enggak, perlu. berarti yang sebelumnya udah selesai ya. Yang sebelumnya Gini, kita aku exit mau- aja atau masih? Aku mau kombinasikan. Jadi Oh gini, iya, oke. perspektifnya kan kalau menciptakan 10.000 wirausaha, yang punya usaha ini kan si orang Heeh. atau timnya. Terlepas dia itu atas dasar kepentingan LT atau kelurahan atau enggak gitu loh. Dan dia menanggung sepenuhnya risikonya. Betul. Beda dengan RT. Kalau misalkan RT, ibaratnya dia menjadi pejabat dong di situ. Iya, berarti ini satu benar, ini dua hal yang terpisah memang. Dan poin tadi yang sebelumnya, aku nak saya 9,5 ya. Udah terlanjur kan? Ya, tapi ya oke, berarti kita lanjut ke next ini ya. Iya, Aku cuma iya. menjelaskan bahwa ini memang poin yang benar. Ada yang perlu Artinya kamu ada perlu dikritik ada, nggak? ada titik inovatifnya Yang RT kan. ini. Kalau itu mah sudah nggak usah dikritisin, kan nggak ada yang dilakukan. Iya, membingungkan. Oke, lanjut deh. Satu-satunya hal yang perlu dikritik adalah kenapa dia menuliskan di situ. Iya, oke, lanjut. Terakhir, ini program terakhir. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru. Dalam kurung startup. Startup. Skor? Skor dulu deh rata gitu, biar adil gitu. Gimana? Gini, kalau semua itu dimulai dari sosialisasi yang kurang matang, itu juga sudah jadi indikator yang penting, maka aku kasih skornya 4. Karena kita nggak tahu tuh bahwa ada program ini, terus Prosedur. perbantuan dari pemerintahnya itu aspek apa gitu loh. Pinjaman, oke, prosedurnya gimana? Pelatihan, prosedurnya kita dapatkan gimana gitu loh. Karena kita kadang kalau nyari pelatihan tuh kita masih manual, masih nyari gitu, masih nyari. Pada akhirnya kan ngelatih diri sendiri. Iya, otodidak. tanpa memerlukan mereka gitu. Namanya- Atau bahkan program itu pemodalan. Namanya program pemerintah itu harusnya pemerintah yang jemput bola, bukan kita yang cari-cari info. Nyatanya kan kita nggak tahu, ya kan? Berarti kan dari aspek pertama saja itu sudah failed Sebenarnya jemput di bola sih. sosialisasi. Jemput bola. Dia ada pernah di grup WA gitu, RT-nya nanya gitu, ada yang punya usaha kah, UMKM gitu. Cuman ini kan masyarakatnya juga nih, dia nyangka UMKM itu cuma yang bikin tempe gitu. Padahal, Keripik. Iya, Keripik yang tempe. keripik tempe. Oke, sorry. padahal kan yang amplang juga bisa. Gitu, yang amplang juga bisa, yang nyangkul itu bisa juga gitu. Iya. Nah, cuman karena salah identifikasi itu. Skor? Oh, belum komentar sih, tadi cuma ngelanjutin Oh, komentar Gary. komentari. Oke. Oke. Boleh. Skor. Kalau dari yang sudah dilaksanakan, yang sepengetahuan saya yang sudah dilaksanakan 0/10. 0, oke. 0, 4. 3 deh, biar variasi. Sorry, 1 deh. Karena sudah ada dilaksanakan. Oh, ada sounding sudah. Ada Iya, sounding gitu. 1 Aku deh. 3/10 deh. 1/10. Alasannya, mau kasih alasan duluan? Ya, lagi-lagi pelebelan nama, sosialisasi yang kayak dibilang kali tadi. Nah, di sini kita ada lihat istilah startup. Startup ini kan istilah umum sebenarnya. Cuman di era sekarang ini mungkin dia lebih dekat ke teknologi. Dikonotasikan. Konotasikannya ke teknologi karena dia bahasa Inggris. Keren gitu. Enggak juga. Bahasa Indonesia kan perusahaan rintisan. Iya. Kenapa dia nggak nyebut Nah, gitu itu aja gitu loh? Nah, karakteristik programnya ini yang seperti apa? Jenis wirausaha yang diciptakan itu Mungkin seperti maksudnya apa? tuh gini, misalkan ada pengusaha amplang nih. Ah, Kalau dia sudah posting itu di Instagram, itu Mungkin sudah startup. Karena sudah pakai teknologi. Nah, itu tadi. Seenggaknya dia bisa login kan? Karena yang persepsi di masyarakat, di pemerintah itu bisa jadi beda. Di masyarakat mungkin yang tadi dekat dengan teknologi. Di pemerintahan mungkin apa sih namanya? Yang penting pakai media online. Enggak, maksudnya yang penting wirausaha. Oh iya Apapun bentuknya. Iya betul. Nah, cuman di masyarakat yang lebih senior lagi bisa jadi juga berbeda lagi. Iya. Spesifikasinya. Ya, contohnya tadi
hampir semua UMKM menggoreng, membuat produk kue lokal, ya itu memang benar. Cuma apakah perusahaan-perusahaan rintisan yang lain Tidak nggak disebut, ada, ya, tidak disebut nggak UMKM mendapat gitu. kesempatan gitu? Iya. Terus juga apa ya? Nggak usah lah pakai gimmick startup itulah. Maksudnya sepenting apa sih kita pakai istilah startup? Kayak keren ya. Iya, benar keren. Biar kelihatan kedengaran keren doang. Cuma bagi kita yang tahu realisasi di lapangan tuh Startup itu realisasinya di lapangan. Kamu tahu nggak ada yang TV, video baru dipencet begini pakai link. Itu realisasinya kan? itulah. Yuk gimana? Lagi? Sudah? Kamu kesini? Kalau aku tadi 1/10 ya? Iya. Itu gak usah repot-repot deh bikin yang baru gitu. Yang lama aja digembosin terus kok. Oke lah. Wirausaha yang lama aja digembosin. Ngapain bikin yang baru? Digembosinnya gimana? Siapa yang menggembosin? Ya you know lah. Atau Iya, you know lah. Banyak hal sih. berarti nasional ya? Oke. Nasional dan daerah juga sih mungkin kurang mendukung. Saya kira. Oke, ada lagi kira-kira? Ini udah di akhir sesi Ya, berarti ini kita. udah akhirannya ya. Mungkin kita bisa nambahin ini. Saran? Ini kan cuman kesini ya. Heeh. Mungkin kita bisa melebar ke arah yang lain atau gimana next atau nanti episode. aja. Di next Di next episode ya. next episode. Karena ada masalah sampah juga. Ya. Ada yang kan nggak ada di sini Ya. gitu. Ada masalah sosial juga, ada masalah tambang juga. Ya, artinya program-program yang seperti itu harusnya itu udah dipikirkan oleh Pak Andi Harun kalau misalnya dia memang mau Jalankan lagi. mencalonkan lagi untuk periode kedua. Oke. Buat teman-teman dan penonton sekalian bahwa kita bicara tentang Pak Andi Harun ataupun pemerintahan yang sekarang ini bukan niatnya menjelekkan. Justru sebaliknya, kita cinta sama Samarinda, kita ingin bangun Samarinda dimulai dari apa yang kita bisa. Kebetulan kita ini banyak bacot gitu kan. Jadi kita ini ngomongnya di media berusaha kritis gitu kan. Kita ngeliat kita menyampaikan dari perspektif orang seusia kita ya kan di masyarakat gimana. Kalau memang programnya tuh belum nyampe ke kita ya kita sampaikan apa adanya. Justru harusnya kalimat kita ini bisa menjadi bahan evaluasi buat teman-teman di pemerintahan juga gitu kan. Anggapannya kayak ngobrol warkop lah. Iya, ngobrol. Cuman direkam gitu. Cuman direkam dan dipublis. Tapi kopinya belum ada. Iya. Mana nih kopinya? Siapa tahu dia mau sponsor kan? Kopi kuat. Itu ya. Teman-teman kalau mau kasih saran masukan buat pemerintah juga silakan tulis di kolom komentar. Ingat bahasanya yang sopan ya, teman-teman. Lanjut, teman-teman, ada lagi yang sampaikan? Soalnya belum ada yang melindungi. belum ada backup. Gimana? Tambahan, Min? Gitu aja sih. Yuk. Cukup sih. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di ruang diskusi berikutnya. Oke.